Bertemu kembali di channel YouTube Ismantoro Info. Pada kesempatan kali ini kita sedang berada di kebun cabai ya. Tapi ini kita tidak akan mereview ataupun belajar bersama mengenai cabai. Tapi kali ini kita akan belajar bersama atau kita sama-sama menggali ilmu ya tentang tanaman yang di sini di kebun cabai ini adalah gulma, tapi ternyata mempunyai banyak manfaat, yaitu tanaman krokot. Nah, ini dia. Ini adalah tanaman krokot ya. Di tempat sini menyebutnya krokot. Mungkin di tempat daerah berbeda-beda. Ini bercampur ya dengan rumput ataupun gulma. Dan ini kadang kita cabuti atau kita potongi untuk makan ternak, ataupun juga ini kita bersihkan ya. Tapi sebenarnya ini banyak manfaatnya. Tanamannya yang mana? Nah, ini seperti ini tanamannya. Ini yang seperti ini. Nah, seperti ini. Banyak sekali ini. Hampir di sepanjang jalan perawatan tanaman cabai ini ya, kemudian di sela-sela bedengan. Nah, ini sebelah sini juga banyak. Nah, ini cukup banyak sekali ya. Nah, ini tanamannya seperti ini. Nah, seperti ini. Kita akan mereview ya, sama-sama belajar ataupun kita cabut ya tanamannya. Nah, ini seperti ini. Coba kita cabut. Nah, seperti ini. Kalau kita taruh di sini ya biar jelas. Nah, seperti ini tanamannya. Ini di sini cukup subur ya. Dan ini merupakan gulma, tapi ternyata saya kemarin membaca literatur dan beberapa referensi, ternyata banyak sekali manfaatnya ya. Dan ini juga ternyata tidak hanya tumbuh di Indonesia. Menurut yang saya baca ini ditemukan juga di Afrika Selatan, Australia, hingga Eropa Selatan. Untuk nama latinnya ya ini Portulaca oleracea. Itu nama latinnya. Nah, seperti ini tanamannya. Akarnya serabut, mempunyai akar serabut. Nah, kita lihat ya. Nah, ini yang menjalar. Dan ini daunnya seperti ini, kecil ya. Besar kecilnya itu tergantung kesuburan ya. Kalau subur tanahnya dan tanamannya subur itu agak besar. Dan memiliki permukaan daun yang halus dan berbentuk seperti sendok ini ya bentuknya, dan ada bunganya ini. Kadang kita menemui yang sedang berbunga ini sebenarnya sedang kuncup ya. Nah, ini kuncup-kuncup bunganya itu. Untuk warna bunganya itu beraneka ragam ya. Saya pernah menemukan yang kuning, ada juga yang ungu, ada juga yang pink. Kalau ini belum tahu ini yang apa ini, tapi biasanya yang sini itu yang kuning. Ini belum berbunga. Dan setelah saya baca artikelnya itu, ternyata ini mempunyai banyak sekali manfaat. Dan kadang saya di kebun itu ada yang datang dan ada yang meminta. Yang pertama yaitu orang yang suka mencari rumput untuk makan ternak. Yang kedua orang yang mencari untuk obat ataupun juga untuk pencegahan beberapa penyakit. Beberapa kali orang datang ke sini ya saya suruh mengambil saja, tapi biasanya saya peringatkan, soalnya kan ini di kebun cabai ya. Jadi saya beritahu besok Pak kalau sudah, atau besok Bu kalau sudah 2 hari setelah semprot. Jadi kalau pas datang dia saya nyemprot, saya kasih waktu 2 hari supaya dia mengambilnya, supaya tidak habis disemprot ya. Soalnya kan walaupun kita nyemprotnya di tanaman cabai, tapi kadang hembusannya angin kan sampai ke rumput-rumput samping-samping ini. Nah, jadi agar aman lah istilahnya. Untuk manfaatnya ya, setelah saya
banyak orang yang datang dan meminta ini, saya cari-cari referensi. Ternyata manfaatnya cukup banyak sekali. Yang pertama itu untuk diet ya, karena ini mengandung banyak sekali nutrisi namun dia rendah kalori ya. Dan saya baca itu mempunyai 16 kalori per 100 gram. Dan juga manfaat berikutnya yaitu mencegah terjadinya penyakit stroke, karena ini memiliki kandungan yang mampu meluruhkan tumpukan kolesterol di dalam pembuluh darah. Lalu ada juga ini mencegah penyakit kanker, karena di dalam tanaman krokot terdapat beta sinanis dan beta kantinis, sangat ampuh untuk menangkal radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh yang mampu memicu sel kanker. Berikutnya yaitu mampu mengurangi sakit kepala dan migrain, karena ini mengandung vitamin B2 yang terbukti sangat ampuh untuk meredakan atau mengurangi rasa sakit kepala dan migrain. Berikutnya yaitu ternyata ini cukup bagus buat anak-anak juga ya, karena mengandung omega 3 yang sangat bagus untuk bertumbuh kembang anak ya. Juga ada memperkuat tulang, karena dari literatur yang saya baca ini tanaman ini mengandung kalsium, zat besi, dan mangan, dan itu sangat bagus untuk menjaga kondisi tulang agar tetap padat, kuat, serta mencegah terserang penyakit osteoporosis terutama di usia tua. Berikutnya ini yang cukup bagus, ini dapat menjaga kesehatan jantung. Jadi tanaman ini juga dapat menjaga kesehatan jantung karena ada kandungan potasium di dalamnya yang mampu menurunkan tekanan darah di dalam tubuh. Ini saya sambil baca ini ya. Jadi saya membaca literatur dari informasi-informasi yang saya gali. Itu ternyata banyak sekali manfaatnya. Pantesan banyak yang datang dan sering memintanya. Lalu ini ada juga kesehatan mata. Kandungan vitamin A dan beta karotin bisa menjadikan mata lebih sehat, memperlambat degradasi otot mata, sekaligus mencegah radikal bebas yang menyerang mata. Berikutnya yaitu mengatasi penyakit pencernaan. Kandungan dopamin, malic acid, citric acid, dan glukosa yang terdapat di dalam tanaman krokot sangat baik bagi kesehatan pencernaan. Kombinasi mengkonsumsi tanaman ini dengan makanan lainnya yang mengandung serat tinggi agar kesehatan pencernaan Anda bisa terus terjaga dengan baik. Cukup banyak sekali ini ya, ternyata manfaatnya dari tanaman ini. Untuk pengolahannya itu saat kemarin saya tanya itu ada beberapa yang mengkonsumsinya dengan cara yang berbeda ya. Ada yang dia cuman mencucinya bersih, lalu daunnya ini dimakan. Ada juga yang dia membuat semacam salad ya. Jadi ini dibuat masakan salad, dan ada juga yang dibuat seperti pecel. Dan saya tanya rasanya seperti apa. Itu agak asam, asin, manis rasa dari tanaman ini ya. Mungkin kapan-kapan kita bikinkan video cara pengolahannya ya, karena ini saya hanya sekedar review saja tentang tanaman ini, karena di sini cukup banyak sekali. Dan tanamannya seperti ini ya, ini mempunyai batang yang lunak ini. Nah ini kita potong ya, sangat lunak sekali. Nah, dan daunnya seperti ini, hijau ke merah-merahan ya, bawahnya seperti ini. Dan ini cukup banyak di sini ya. Coba ya kita berkeliling. Setelah kita tadi belajar manfaat
Kita berkeliling di sini cukup banyak ini. Nah, ini masih kecil-kecil ini krokotnya. Nah, ini dia biasanya bercampur seperti ini ya. Tapi kalau rekan-rekan perhatikan, dia bercampur dengan gulma-gulma yang lain, ada tanaman-tanaman rumput yang lain. Nah, dia bercampur seperti ini. Dan dia akarnya ya menjalar seperti ini. Nah, dia menjalar seperti ini. Dan ini, nah ini yang ini agak besar ya daunnya daripada dia, ini lebih subur. Dan ini juga belum ada kuncup bunganya ya. Nah, cukup banyak ini di sini. Kalau rekan-rekan lebih jelasnya mungkin bisa cari ya di link-link YouTube yang lain ya, mengenai pengolahannya seperti apa yang sudah praktek ya. Nah, ini di sini cukup banyak. Nah, ini. Nah, ini ada yang berbunga ini. Nah, kita cabut ya. Coba kita zoom dahulu. Mana tadi yang berbunga? Ini dia berbunga. Bisa di zoom dan. Nah, ini ujungnya ini kuning-kuning, ini adalah bunga yang belum mekar ya ini ya. Ini baru kuncup tapi mau mekar ini. Nah, coba kita zoom dahulu. Sepertinya cukup sulit ya, karena sini sangat terik sekali ini. Kita berada di tengah-tengah kebun cabai. Untuk ciri-cirinya seperti ini ya. Mungkin rekan-rekan kalau sedang berada di sawah atau kebun, dan ini cukup mudah tumbuh ya. Kalau di daerah sini sepengetahuan saya ya, dia itu tumbuh di kebun ataupun di sawah seperti ini, di sela-sela tanaman yang kita tanam. Bisa juga di tepi jalan cukup banyak di sini ya. Dan bisa juga itu kadang saya tanam tanaman hias di rumah di pot, tiba-tiba muncul tanaman seperti ini, krokot seperti ini ya. Ini cukup banyak sekali ini. Nah, ini yang menjalar ini cukup subur ini. Nah, ini cukup subur ini. Nah, tanamannya seperti ini, menjalar, menempel ke tanah. Kalau ini mungkin tidak ke atas gini ya, soalnya ini kita berada di jalan, jadi sering keinjak-injak ini, jadi jarang sampai tumbuh ke atas. Nah, ini kan kita berjalan di jalan ini yang ada tanaman krokotnya beserta tanaman-tanaman gulma lain, jadi sering keinjak-injak, jadi tidak begitu naik ke atas dia tumbuhnya. Nah, ini di sini cukup banyak sekali ini. Nah, teman-teman lihat ya ini. Nah, ini tanaman seperti ini. Ini krokot. Ini gulma-gulma. Ini krokot lagi nih. Nah, ini banyak sekali ya. Nah, ini mungkin sekian dulu ya video kali ini ya, mengenai review singkat tentang tanaman gulma di sekitar kita, dan ternyata penuh dengan manfaatnya. Kalau teman-teman mau melihat video saya yang lain tentang pertanian ataupun tentang tanaman-tanaman dan juga ada wisata, silahkan simak video-video saya di channel YouTube Ismantoro Info. Dan nanti saya tuliskan di link deskripsi bawah ya, kalau teman-teman mau melihat video tentang apa. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Ismantoro Info. Terima kasih.